Nah, sekarang buktinya. Ada kata ganti domir pronoun, ada 3 bahasa Arab. Ana aku, anta engkau, huwa dia. Paham? Bahasa Arab nih. Ana aku, silakan dipakai. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Ahmad, ana Abdullah, ana Fatimah, ana Maryam, ana Zainab. Gimana? Dipakai kan sehari-hari ya. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati enggak? Semua mati. Tinggal anak aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku Zainab? Bukan. Aku Maryam? Aku Abdullah? Anak siapa? Jadi aku di situ maknanya Allah. Maka sebenarnya aku adalah kita ini pinjam. Ngomong aku pinjam. Nyilih kita ini. Pinjam dari akunya Allah. Paham betul? Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab. Berapa? 80. Nguyungi sinang dipan. Jawabnya sing benar, terserah yang meminjamkan. Terserah yang kita ini pinjam kok. Kalau diambil apa kita bisa mempertahankan? Yang punya dia kok. Jadi kita ini pinjam menggunakan kata aku. Aku Said, aku Khalid, aku Hasan. Pinjam dari Gusti. Sampai kapan? Sampai terserah kersane Gusti. Sopor roh mulai dari sini pengajian langsung. Sopor roh. Paham betul? Ini namanya dalil akli namanya. Dalil akli. Begitu pula anta, engkau. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Fatimah. Mati semua nanti. Mati semua ya. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya tidak ada yang ada kecuali anta. Anta siapa? Berarti artinya kita menggunakan kata anta pinjam. Hakikatnya anta sopo. Yang sebenar-benarnya anta sopo. Kita ini begitu pula huwa dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia semua, dia Ahmad. Dia Ahmad. Dia Abdullah. Bukan, dia siapa? Maka la huwa illa huwa. La ana illa ana. La anta illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya tidak ada aku kecuali aku. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Insya Allah paham. Paham betul. Kita menggunakan kata aku, engkau, dia, sementara. Yang selama-lamanya aku siapa? Yang selama-lamanya engkau siapa? Yang selama-lamanya dia siapa? Ini namanya dalil akli wujudnya Gusti. Paham boten? Kalau pulang dari sini bisa menirukan ini? Bisa menirukan? Dalil wujudnya Allah secara akal. Bisa menerangkan? Ya harus bisa. Bisa ya. Oh, ini ku namanya berjuang nomor 1, memperkuat iman datang Gusti. Bukan ngebom, bukan perang, bukan bunuh diri, bukan jihad itu. Yaitu sekali lagi mengajak masyarakat Grobogan agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdalil, bukan hanya ikut-ikutan. Yang kedua, kalau sampai sekarang tuwek ora iso ngekake dalil sing dosa kiai. Kiainya yang dosa ini. Siapa kiainya di sini? Kalau nggak ngajarin dalil, harus
kiainya harus ngajari gitu, paham betul? Kalau masyarakat Grobogan wis tuwek-tuwek masih urung ngerti dalile, sing dosa siapa yang dosa? Kiai, ustadz, kiai. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Salat 5 waktu jihad. Puasa Ramadan jihad. Zakat jihad. Haji umroh jihad. Baca Quran jihad. Sholawatan jihad. Masya Allah. Bakti neng suami jihad. Paham betul? Suaminya sayang karo istri jihad. Pokoknya semua kelakuan kita yang dalam rangka menjalankan syariat Allah itu adalah jihad. Nomor pinten ibu? Nomor berapa? Nomor 2. Iqamatu syariatillah. Maka monggo orang Grobogan semuanya yang hadir jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan harus dilakoni, jaga zakat bagi yang memang kewajiban zakat harus diselesaikan, ditunaikan. Umrah dan haji bagi yang mampu harus pergi haji dan umrah dalam rangka menjalankan syariat namanya adzan di masjid 5 waktu jihad. Muadzin adzan itu jihad itu. Sing imame padha wae jihad sing imami nang musala iku. Musala ngeri musala sae napa elek? Sae. Kok musala anu jedinge kosong rada banyune, ciduke bolong, tikar klasane sobek. Niku mambuhe petek. Lampunya 5 watt alas. Ngisin-isinaken. Orang Grobogan masjidnya harus bagus. Baunya harum. Airnya bersih. Siap? Awas nih masih ono sholat jelek, awas. Itu namanya jihad tuh. Namanya jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Memang bila perlu termasuk jihad adalah perang membela kebenaran. Saumpama kok Indonesia diserang, agama Islam diperangi, kita semua harus siap melawan penjajah, melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh bangsa Indonesia. Itu namanya jihad. Yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Jihad adalah yang keempat, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat Grobogan, muslim atau non muslim sama saja, asalkan orang itu maksum, orang baik, bukan pelaku kejahatan, bukan perampok, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan, orang baik-baik lah. Muslim atau non muslim harus hidup di Grobogan merasa mendapatkan perlindungan, aman, tentram. Paham betul? Wong Grobogan asal itu baik-baik, orangnya baik-baik bukan penjahat. Muslim atau muslim harus mendapat perlindungan, aman, tentram, nyaman, tidur nyenyak, bukan khawatir opo-opo, kesana kemari sendirian malam-malam pun berani karena nggak takut apa-apa. Ngoten betul pergi, aman betul. Menegakkan keamanan itu jihad fisabi. Coba panjenengan bayangkan di negara Afghanistan, mireng namanya negara itu, negara Afghanistan 100% muslim. Seorang saja, satu saja nggak ada orang non muslim. Orang Kristen nggak ada, muslim semuanya. Bahkan 97% ahli sunnah wal jamaah. 3% Syiah. Tapi terdiri dari 7 suku. Hanya 7 suku. Jadi kita kan 7 suku lebih dari 400. Kita suku lebih 400. Di Afghanistan hanya 7 sukunya. Perang saudara sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana. Di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat, dibom. Mati 800. Lagi Maulid Nabi dibom tahun kemarin, mati 90.
Ini namanya mereka ini walaupun agamanya Islam, tapi mereka tidak punya rasa semangat agama Islam membangun ukhuwah Islamnya. Sama-sama Islam, sama-sama warga bangsa Afghanistan, saling bunuh, saling ngebom. Berarti mereka tidak melakukan jihad membangun masyarakat yang akur dan rukun. Paham betul? Di sini dikisir gerobokan akur saja nggih. Aman, tentram, aman. Kesana kemari nggak takut apa-apa. Bil it'ami. Apa? Ini artinya apa ini artinya? Orang gerobogan harus cukup pangan. Harus cukup. Ada enggak yang kelaparan di sini? Cuma makan semua ya. Makannya harus baik. Makannya harus baik. Nasi putih, ikan mas, atau paha ayam, atau daging, sayur-sayur. Jangan tiap hari makannya kalau bahasa Cirebon ada makanan ampas kelapa. Bahasa Cirebon namanya semayi. Sego goreng, sing digoreng segone wis basi, wis bambu, jelek itu. Saya juga senang sego goreng, tapi nasi yang digoreng nasi yang baru. Panjenengan ngasih anak cucu nasi goreng yang dari nasi yang sudah basi, anaknya dedel bakal orang cerdas bakal. Makan harus bergizi, protein cukup, buah-buahan cukup, minum susu, madu, campur jahe merah, telur. Insya Allah anak kecer. Sampun daerah jenengan, sudah cukup begitu belum? Belum. Kalau ada orang gerobogan mati karena tidak makan, kelaparan misalkan. Ada orang mati karena kelaparan, dosa semua ini. Kita ini dosa semua. Ada orang kok mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor siji yang paling dosa bupati. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 6 Dandim. Nomor 14 ketua NU. Nomor 20 sampean KB dosa KB nomor 20. Harus semuanya orang gerobogan makan. Makannya harus berkualitas. Ngoten nggih? Jangan diantem semayi itu apa? Kelapa yang sudah diperas masih dimasak lagi itu loh. Wal iksai dan pakaian. Jihad adalah mengusahakan orang gerobogan semua punya pakaian. Agama Islam perintah sholat. Sholatnya kudu suci, berarti pakaiannya harus rangkep-rangkep. Gak mungkin satu, gak mungkin. Mosok sarungnya cuma siji, sholat, ke pasar, ke WC itu cuma satu. Ya pasti najis lah. Agama Islam merintahkan sholat harus pakaiannya suci, berarti kita harus punya sarung pitu, kelambi pitu, kaos dalam pitu, celana dalam. Paham betul, paham betul. Gak mungkin sarung cuma satu, najis nih nanti, gak sah sholatnya. Nah, disinilah pentingnya kita, agama Islam merintahkan kita berpakaian yang bersih, baunya harum. Sampai Rasulullah SAW melarang orang yang habis makan bawang merah, gak usah jamaah masjid. Kata Rasulullah, yang habis makan bawang, gak usah jamaah masjid, bikin bau gak enak. Rasulullah nggak tahu pete karena nggak ada pete di sana. Kalau di sini contohnya pete lah. Sopo sing habis makan pete, belum sikatan, belum bersihkan, orang usah nang masjid sembayangnya. Bikin bau gak enak di dalam masjid. Sampai segitunya tuh. Islam mengatur kita agar bersih, wangi harumnya. Paham boten?